Ya. Jadi cost and benefit, nah ya ada 4.000 triliun opportunity. What was the effect? Apa untungnya mengembangkan space? Kembali lagi, bukan hanya space-nya ya. Space itu hanya salah satu tujuan aja, alat. Lihat, gara-gara kita ngurusin, gara-gara Amerika ini ngurusin Apollo 11, ya. Gara-gara Amerika ngeluncurin Apollo 11, kita menikmati MEMS chips. Kita menikmati yang adanya HP sekarang. Kita menikmati filtering air. Kita menikmati ada foam ini ya, tempat untuk tidur. Jadi banyak teknologi turunannya. Ya. Kalau Bapak-Bapak lihat, paten yang masuk ke dunia itu sekarang paling banyak dari International Space Station. Kenapa? Segala sesuatu yang urusannya microgravity, tidak ada gravitasi, jadi paten, jadi paten, jadi paten, jadi paten. Nah sekarang masalahnya International Space Station-nya hanya satu. Bayangkan, pada yang mau meneliti perusahaan banyak nih. Jadi antrinya panjang. Jadi yang akan bikin International Space Station sebenarnya menguntungkan ya kalau udah punya kapabilitasnya, angkotnya udah murah. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia ini ingin meneliti microgravity. Ya. Apa gunanya, Mak? Banyak. Sekarang nanti kita lihat di manufacturing in space. Kenapa perusahaan-perusahaan ingin melakukan percobaan di space? Kalau zaman dulu urusannya hanya selebrasi, kebanggaan, ego ya. Space itu ya hanya buat itu. Sekarang buat uang. Nah, ini perbedaannya hanya itu. Jadi buat uang ya mari kita sesegera mungkin kita kejar. Nah, permasalahannya semua udah berlomba-lomba nih ke space. Indonesia nyantai aja ya. Are we joining the party or not? Ikut-ikutan nggak kita? Loh, Indonesia jadi user aja, Pak. user. Iya, sama dengan digital ya, sama dengan internet, hanya jadi user. Ya sayang lah, sekarang eh, jadilah pemain. Kenapa? Karena kita punya keunggulan yang tadi disebut keunggulan untuk space itu, kapital. Indonesia masa nggak punya kapital? Ada dong. Yang kedua adalah manusia. Indonesia nggak punya manusia, siapa bilang? Banyak ya, 250 juta lebih. Jadi kedua-duanya kita punya. Kemampuan udah nggak penting lagi, ada ChatGPT ya. Teknologi AI akan terus berkembang sehingga akan mendemokratisasi, akan menyebarkan, seperti Google menyebarkan informasi, kemampuan itu akan disebarkan oleh AI. Jadi siapapun juga yang punya AI, dia akan punya kemampuan. Jadi tidak penting amat sekarang ini kemampuan berubah begitu pesat. Nanti akan AI yang akan tambah pintarnya lebih cepat dari manusia. Ya, karena itu udah mesin. Jadi manusia menjadi seorang pesulap. Bapak-bapak di sini Bapak dan Mbak sini akan menjadi pesulap. Pesulap apa? Dengan AI, saya bisa bikin tesis dalam hitungan 2-3 hari. Nggak perlu lagi Bapak itu berapa bulan Bapak mau bikin tesis. Ini yang S1 semua. Bikin tesis berapa bulan katanya? 3 sampai 4 bulan katanya Pak. Kadang Pak Katanya 4 3 bulan. sampai 4 bulan. Kelamaan zaman sekarang. dua Harusnya jam seminggu Pak. selesai. Bisa nggak seminggu selesai tesisnya? Bisa Pak. Alhamdulillah Pak Taurin udah bilang bisa. Saya harap semuanya bilang bisa. Jadi Bisa, Pak. jadi nggak perlu 3 bulan ya Pak ya. Insya Allah. Jadi cara pandang mengerjakan sebuah proyek sekarang berbeda. Dulu mengerjakan proyek itu harus step by step, prosedural dengan benar. Ya. Jadi kalau dulu bikin tesis mulai dari eh, cari topik, literatur survei, dan lain-lain, pengujian, terus bikin tesis. 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan. Sekarang caranya berubah. Kalau Bapak sudah belajar Scrum, Project Management Scrum, Anda iterasinya yang penting, bukan menyelesaikan prosedurnya.
Jadi selesaikan sesegera mungkin sprint pertama. Sprint pertama kalau bisa 1 minggu. 1 minggu jadi itu itunya tesisnya. Supaya ada feedback. Feedback itu yang akan menjadi inisiasi untuk sprint yang kedua. Tesis yang kedua. Mungkin tesis yang kedua 2 minggu. Pasti tesis yang kedua lebih baik, jauh lebih baik daripada tesis yang pertama. Tesis yang pertama mungkin banyak bolong-bolongnya, banyak salah-salahnya, data ini tidak ada. Nah, apa-apa, jadi dulu satu sprint, satu putaran. Jadi insya Allah tesis itu jadinya 5 tesis. Tapi tesis yang sama 5 kali putaran. Iterasinya bayangkan di iterasi 5 kali pasti akan bagus tesisnya. Itu yang saya harapkan dari Bapak Mbak Jaja mengerjakan tesisnya, pakai iterasi sebanyak-banyak. Sesegera mungkin sprintnya selesai. Outputnya ada. Sama seperti Elon Musk, luncurkan iterasi dari situ, perbaiki. Ya, yang kemarin aja ada 60 sekian perbaikan dari roketnya. Sehingga sekarang yang kedua jauh lebih baik. Dia lebih yakin sekarang. Ini bisa sampai orbit katanya. Itu kan hasil iterasi. Bukan seperti NASA. Pada zaman itu NASA 10 tahun baru jadi itu roketnya yang sekarang kemarin Artemis itu 10 tahun pengembangan dari yang sudah ada. Bayangkan, 10 tahun baru diuji luncur. Ya kalau swasta rugi lah. Nggak dapat apa-apa sama 10 tahunnya rugi. Elon Musk perusahaan swasta, ya kalau nggak ada putaran, ya rugi. Makanya secepat mungkin dia berputar. Sekarang udah 6 bulan merasa kelamaan tuh Elon Musk bilang. Waduh ini birokrasi katanya. Saya pindah aja dah. Dia bilang begitu. Nah, makanya dia mencoba bikin yang kedua tuh tempat peluncuran di Florida. Ya, supaya ya tadi karena agak susah di tempat sekarang di Texas, dia pindah mungkin ke Florida. Dan mungkin nanti ke negara lain kalau Indonesia ternyata bisa mempropos jauh lebih mudah nggak usah izin katanya mungkin ya kalau di Indonesia Pak Elon Musk bisa ngeluncurin kapan aja, wah dia seneng banget. Tidak harus nunggu 6 bulan dapat iterasi. Tapi intinya itu ya, Indonesia harus join the party, ikut-ikutan di antariksa. Kalau tidak, aduh, tertinggal jauh.